Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk kita semua. Di sini kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil simulasi PKPA mengenai pabrik biodiesel dari minyak jarak pagar dengan proses transesterifikasi dengan kapasitas 5.000 ton per TH. Dengan anggota kelompok ada Anastasia Borsulbakti, Katlia Siboro, Wanda Situmorang. Untuk spesifikasi bahan bakunya itu ada minyak jarak dengan fase cair, warna kuning emasan, berat molekul 85,45, densitasnya 915 kg per meter pangkat 3, viskositasnya 27 cp, titik didihnya 300 derajat Celcius, tekanannya 1 atm, dan boiling point-nya 235 sampai 240 derajat Celcius. Dan yang ada untuk metanol itu fasenya cair, warnanya tidak berwarna, berat molekulnya 32.037, densitasnya 791 kg per meter pangkat 3, viskositasnya 0,713 cp, titik didihnya 64,7 derajat Celcius. Selanjutnya ada biodiesel. Biodiesel itu fasenya cair, warnanya juga tidak berwarna, berat molekulnya 296,49, kemurniannya 98%, densitasnya 874 km pangkat 3, viskositasnya 9.255 cp. Untuk yang selanjutnya ada gliserol, fasenya cair, warnanya tidak berwarna, berat molekulnya 92,05, densitasnya 126, viskositasnya 160. Selanjutnya ada komponen yang digunakan. Komponen yang digunakan ada metanol, NaOH, metanol, sodium hidroksida, triolin, endoecoacid, water, hidrogen, klorida, metil oreat, gliserol, sodium klorida. Berikut hasil simulasi. Untuk proses produksi itu, pada proses produksi ini pemodelan dan komputasi dan simulasi pembuatan biodiesel dari minyak jarak pagar pada tahap 3 dan tahap 1 tambahan. Nah, tahap pertama yaitu proses preparasi bahan baku. Pada tiap preparasi bahan baku yang pertama yaitu memasukkan 2 senyawa pendukung terlebih dahulu, yaitu metanol sebagai pereaksi dan NaOH sebagai katalis. Metanol dan NaOH ini sebelum masuk ke dalam mixer masing-masing senyawa dimasukkan ke dalam heater untuk mencapai suhu yang diinginkan. Pada proses kali ini metanol dan NaOH direaksikan menggunakan suhu 30 derajat Celcius. Setelah itu NaOH dan metanol dimasukkan ke dalam mixer, kemudian mixer dispesifikasi seperti pada gambar. Yang kedua itu setelah metanol dan NaOH dicampurkan, langkah berikutnya adalah memasukkan campuran metanol dan NaOH ke dalam pump untuk merubah tekanan keluaran mixer. Pump dispesifikasikan dengan perubahan tekanan sebesar 1 atm. Setelah itu campuran dimasukkan ke dalam HE01 untuk dirubah suhunya sesuai dengan suhu yang direaksikan pada reaktor nantinya. HE01 dispesifikasikan seperti gambar di bawah. Untuk yang ketiga itu berikutnya adalah preparasi bahan baku utama sebelum dimasukkan ke dalam reaktor dan nantinya akan direaksikan dengan campuran metanol dan NaOH. Sebelum masuk ke dalam reaktor, bahan baku utama minyak jarak dimasukkan dulu ke dalam pompa dengan total mass flow rate sebesar 1.965 kg per Hr untuk merubah tekanan aliran minyak jarak menjadi 1 atm. Setelah itu minyak jarak dimasukkan ke dalam HE02 untuk dirubah suhunya sesuai dengan suhu yang dibutuhkan untuk direaksikan ke reaktor nanti. Spesifikasi HE02 yang diinput sesuai dengan gambar 3.4 berikut. Pada proses perubahan panas HE01 maupun HE02 dibantu dengan steam panas H20 yang masuk ke dalam HE. Hal ini dikarenakan jenis HE yang digunakan adalah HEX yang bertujuan untuk menghemat penggunaan energi listrik yang digunakan. Untuk yang keempat itu, setelah campuran metanol dan NaOH sudah sesuai dengan suhu yang dibutuhkan untuk reaksi, yaitu 60 derajat Celcius, dan bahan baku utamanya itu sudah mencapai suhu yang dibutuhkan untuk reaksi, yaitu 60 derajat Celcius. Selanjutnya dilakukan reaksi dalam reaktor dengan jenis air stoik dengan spesifikasi pada gambar.
Setelah diisikan spesifikasi pada reaktor, selanjutnya adalah menentukan reaksi yang akan terjadi pada reaktor. Untuk inputnya data bisa dilihat pada gambar. Yang selanjutnya itu adalah proses produksi. Hasil keluaran dari reaksi yang terjadi antara metanol dengan minyak jarak pada reaktor adalah biodiesel dan glycerol. Produk utama pada pemodelan dan simulasi kali ini adalah biodiesel dan produk sampingnya adalah glycerol. Setelah keluar dari mixer, produk masuk ke washing tower untuk dilakukan pembersihan produk dengan menggunakan bantuan H2O. Washing tower dispesifikasikan seperti pada gambar. Kemudian proses produksi selanjutnya itu pada produk keluaran washing tank dihasilkan dua produk, yaitu produk atas dan produk bawah. Pada produk atas terdapat campuran minyak biodiesel yang belum murni sempurna sehingga selanjutnya akan dimasukkan ke dalam dekanter. Dengan kode alat DC01, pada dekanter biodiesel dilakukan pemisahan dengan limbah sisa pembersihan pada washing tank dengan spesifikasi dekanter seperti pada gambar. Proses produksi selanjutnya itu yaitu hasil dari dekanter yang tadi itu akan masuk ke dalam evaporator untuk dilakukan pemisahan ataupun pemurnian lebih lanjut sebelum disimpan di tangki penyimpanan dengan spesifikasi evaporator seperti pada gambar. Kemudian dari hasil keluaran evaporator itu terdapat dua keluaran, yaitu produk utama biodiesel dan keluaran pembuangan limbah. Nah, keluaran produk utama akan dimasukkan ke dalam cooler terlebih dahulu sebelum dimasukkan ke dalam tangki penyimpanan dengan spesifikasi keluaran cooler seperti pada gambar. Berikutnya untuk hasil bawah yaitu adalah gliserol yang belum murni dan masih mengandung NaOH. Gliserol akan dimasukkan ke dalam neutralizer untuk menetralkan katalis NaOH dengan bantuan HCl menjadi NaCl dengan spesifikasi alat seperti pada gambar. Yang selanjutnya itu setelah campuran dinetralkan, produk hasil neutralizer akan masuk ke dalam dekanter untuk dilakukan pemisahan senyawa antara gliserol dengan NaCl. Setelah dilakukan pemisahan produk gliserol bebas, NaCl akan dimasukkan ke dalam evaporator atau EV02 untuk dilakukan pemisahan H2O yang masih terbawa pada gliserol agar produk dapat lebih murni lagi. Nah, spesifikasi alat dekanter dan evaporator diinputkan seperti pada gambar berikut. Keluaran dari evaporator akan masuk ke dalam cooler untuk dilakukan penurunan suhu sebelum dimasukkan ke dalam tangki penyimpanan. Kemudian keluaran medium pendingin cooler akan di-recycle untuk penggunaan pada evaporator. Dari hasil pembuatan produksinya dapat dilihat dari stream diesel tersebut. Sekian dari presentasi kami. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.